teman-teman semuanya. Oke, izin masuk teman-teman semuanya. Sekarang kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana beranggotakan saya sendiri, Nirmala Hulu, kemudian teman saya Irsyad Novita, ada teman saya Putri Maharani, kemudian Anissa Miftahul, dan juga Salsa Azahra. Nah, di sini kami mengambil tema itu mengenai drug delivery kanker. Nah, dari tema tersebut kami mengambil sebuah judul untuk perancangan prototipe kami, yaitu perancangan prototipe injectable nanohydrogel responsif pH berbasis ZIF 8@CEO2 untuk penghantaran doxorubicin pada terapi lokal kanker pasca bedah. Nah, mungkin boleh di next. Nah, di sini saya akan memperkenalkan dulu apa itu drug delivery kanker. Jadi, drug delivery kanker itu adalah sistem penghantaran obat anti kanker yang dibuat supaya obat itu bisa sampai ke area target kanker itu dengan supaya lebih mudah gitu. Jadi sehingga kalau misalnya obatnya itu langsung ke target kankernya itu, dia tuh bisa meningkatkan efektivitas terapi dan juga efek terapinya itu jadi lebih maksimal sehingga jaringan sehat yang ada di sekitar jaringan kanker itu nggak terkena paparan obat yang berlebihan gitu loh. Jadi kayak obatnya langsung ke target kankernya. Nah, jadi untuk rancangan prototipe kami itu kami merancang project injectable nanohydrogel responsif pH berbasis ZIF 8@CEO2. Nah, untuk diaplikasikan pada area bekas pengangkatan tumor kanker gitu. Jadi hydrogel ini tuh membawa doxorubicin namanya. Itu tuh adalah obat anti kanker yang umum digunakan. Nah, jadi di dalam kami itu ada 3 komponen penting, yaitu ada ZIF8, ada doxorubicin, dan juga ada CEO2. Nah, jadi ZIF8 ini dia tuh di dalam hydrogel ini dia tuh yang akan melepaskan si obat itu, si doxorubicin itu di lingkungan kanker yang biasanya terjadi di sel kanker, di residu sel kanker. Kemudian kalau si doxorubicin ini dia tuh yang akan menekan sel kanker residu tersebut. Jadi akan mencegah kekambuhan lagi gitu. Jadi biar sampai akar-akar tuh dia benar-benar sampai ke akar gitu si obatnya itu. Kemudian ada CO2, dia tuh yang selain membawa obat, dia tuh yang mengurangi stres oksidatif dan juga sehingga mendukung penumbuhan jaringan luka gitu. Next. Kemudian kita ada yang di Nah, kemudian kita masuk ke studi literatur dari perancangan prototipe ini. Jadi kami tuh ngambil 10 contoh jurnal Scopus. Jadi dan di sini kami cuma cantumin judul jurnal singkatnya aja. Dan inti dari jurnal tersebut dapat teman-teman lihat. Kami ada jurnal di sini. Mungkin nggak kami bacain satu-satu lagi. Yang penting itu di sini tuh kami dasar dari sebenarnya pembuatan prototipe ini tuh ada di intinya di jurnal nomor 6. Nah, di sini. Jadi dia tuh temuan utamanya yang si ZIF8 tadi yang mendukung terapi pasca bedah and wound repair. Jadi
sistem ini yang diadaptasi menjadi prototipe utama dan simulasi dari prototipe kami ini. Kemudian kemudian ada jurnal pendukungnya juga, ada jurnal nomor 9, 10 dan juga jurnal-jurnal lain yang menjadi pendukung gagasan utama dari perancangan prototipe kami ini. Nah, kemudian ada analisis novelty. Jadi itu tuh adalah di sini kami ada 5 aspek utama ya. Di sini tuh kami ada bentuk sistemnya. Jadi ada obat yang dihantarkan, kemudian mekanisme pelepasannya, fungsinya. Nah, jadi intinya si injectable nanohydrogel ini dia tuh adalah penghantar lokal. Dia tuh penghantar lokal dari obat DOX untuk menekan sel kanker sekaligus mendukung pertumbuhan luka pasca bedah. Tuh. Mungkin selanjutnya saya Ilsyad. Oke, kita masuk pada desain prototipenya. Jadi teman-teman bisa lihat ini adalah gambaran prototipe dari judul kita. Nah, di mana prototipe ini merupakan alat injeksi genggam untuk memasukkan nanohydrogel yang nantinya membawa obat langsung ke area bekas pengangkatan tumor. Nah, di sini tuh ada 2 ruang gitu, teman-teman bisa lihat. Nah, di tempat yang satu itu yang paling atas ada tempat hidrogel dan yang di bawah itu buat tempat formulasi ZF8 on CO2. Nah, melalui desain inilah obat ini dapat diberikan secara lokal dan lebih merata pada area pasca bedah. Boleh di next. Nah, di sini kita masuk ke komponen utama dan fungsinya. Ini bisa di zoom aja gambarnya biar lebih jelas. Tolong dong ini di zoom gambarnya. Nah, untuk komponennya itu ada 11. Nah, yang pertama itu ada reservoir hydrogel injectable. Nah, dia itu sebagai untuk menyimpan gel sebagai pembawa obat di area terapi. Terus yang kedua itu ada reservoir ZIF 8 on CO2. Nah, dia itu sebagai nanopartikel yang membawa doxorubicin. Terus yang ketiga ada piston atau pelumur ganda. Nah, yang dimana nanti pelumur ganda ini yang akan mendorong kedua bahan ini secara bersamaan. Terus ada ketiga 2 ruang. Nah, dia itu sebagai fungsinya untuk memisahkan bahan sebelum digunakan. Terus masuk pada starting mixer. Nah, itu untuk mencampurkan hidrogel dan formulasi obat. Terus ada kanula tumpul fleksibel. Nah, dia itu yang akan menyalurkan formulasi ke rongga pasca bedah. Tentunya misalnya dia kayak selang kecil gitu. Itu ada pemicu injeksi. Nah, dia itu untuk mengaktifkan pengeluaran formulasinya. Bisa di next. Di zoom lagi gambarnya. Itu ada dial pengatur dosis. Nah, tugas untuk dial ini itu yang mengatur volume formulasi yang akan diberikan sebanyak apa yang mau kita berikan obat tersebut. Terus ada panel indikator atau kontrol. Nah, dia itu sebagai untuk menampilkan status penggunaan alat. Misalnya nih, panel ini bisa menunjukkan apakah alat ini sedang aktif, menunggu, atau ada kesalahan gitu. Terus ada pegangan ergonomis. Nah, ini yang akan memudahkan alat ini bisa dipegang dan dikendalikan. Terus yang terakhir itu ada saklar geser. Nah, kalau saklar geser ini berfungsi sebagai pengunci atau pengaturan awal alat. Fungsi itu yang akan mengontrol kapan alat ini siap dipakai dan menjaga keamanan operasi awal. Boleh di next. Oke, kita masuk pada skema sistem.
Di sini yang pertama ada reservoir hidrogel dan reservoir Z8-on-CO2. Ini adalah obat untuk kankernya. Nah, ini adalah proses di mana kedua ruang ini yang sudah disteril nanti yang akan dipasang pada bahan aplikatornya. Terus ada pelungur ganda, itu proses yang mengatur volume atau laju pengeluaran saat menggunakan alat tersebut agar lebih terkontrol. Terus pada static mixer itu, ini adalah proses dimana nanti bahan-bahan yang udah masuk di mixer, nah itu akan tercampur secara merata tanpa perlu bagian yang bergerak, sehingga nanti ketika formulasi keluar, campurannya juga sudah homogen dan siap digunakan. Terus pada bagian kanula tumpul itu, nanti kanula tumpul fleksibel ini akan diarahkan ke arah rongga bekas reseksi tumor yang telah dilakukan pada saat pasca bedah. Terus ada rongga bedah. Nah, pada rongga bedah ini nanti campuran yang keluar melalui kanula ini itu akan mengisi permukaan dan rongga target. Terus yang terakhir ada depot nanohidrogel, di mana nanti ini proses hidrogel ini yang akan mempertahankan nanokeril pembawa Z8-on-CO2 ini pada area yang membutuhkan terapi dan terkena kanker. Boleh di next. Nah, di sini ada mekanisme kerjanya, di mana mekanisme kerja prototipe ini dimulai dengan penempatan kanula tumpul pada rongga pasca bedah. Sini ada 5 tahap. Yang pertama ini kanula tumpul fleksibel ditempatkan di rongga pasca bedah, maksudnya itu bagian tumor yang sudah diangkat itu. Nah, jadi kanulanya itu diposisikan di situ. Terus yang kedua, nanti injeksi ini yang akan mendorong pelungur ganda untuk mengalirkan hidrogel dan Z8-on-CO2-nya tadi. Nah, setelah itu nanti akan melewati static mixer sehingga nanti lebih merata dan pada saat keluar nanti sudah tercampur kedua bahan obat tadi. Terus kemudian itu ditempatkan langsung di area target dan membentuk depot lokal. Nah, setelah terbentuknya depot lokal ini nanti yang akan menjaga obat itu tetap berada di area operasi. Jadi obatnya itu bekerja langsung di tempat yang dibutuhkan tanpa harus ikut aliran darah ke seluruh tubuh. Boleh di next. Kita masuk pada alur biologisnya. Di sini yang pertama itu ada pasca bedah, di mana tahap itu setelah pengangkatan tumor kan itu pasti masih ada yang tersisa sel tumornya pada area operasi, sehingga nanti itu beresiko memicu kekambulan lokal lagi. Terus pada tahap injeksi lokal ini, nah nanti formulasi ini ditempatkan secara lokal agar konsentrasi bahan terapi itu berfokus pada area target. Terus ada depot lokal, jadi tahap ini tuh matriks gelnya akan mempertahankan nanokel pada rongga operasi dan membantu pelepasan yang lebih bertahap. Terus ada respon pH, jadi nanti respon pada lingkungannya itu nanti sekitar tumor residual ini cenderung lebih asam. Terus keadaan ini juga yang akan memicu kerangka Z8 ini terdegradasi. Terus yang kelima itu ada pelepasan DOX atau doxorubicin, di mana nanti degradasi Z8 ini mempercepat pelepasan doxorubicin di area target dibandingkan kondisi netral. Mungkin teman-teman bertanya-tanya apa sih itu doxorubicin. Jadi doxorubicin itu adalah obat yang lumayan ampuh untuk digunakan ketika ada yang terkena kanker gitu. Terus yang terakhir itu ada efek terapi. Jadi efek terapinya ini nanti doxorubicin ini nanti diarahkan untuk menghambat proliferasi sehingga nanti akan memicu kematian sel tumor residual. Boleh di next.
Boleh dilanjut dari teman-teman. Oke, lanjut ke simulasi dan implementasi dari prototipe injectable nanohidrogel untuk terapi lokal kanker pasca bedah. Yang pertama itu ada simulasi dan implementasi. Nah, pada tahap ini tuh simulasi dan implementasi ini dilakukan untuk mengevaluasi apakah prototipe alat injeksi ini tuh mengandung nanohidrogel dapat bekerja sesuai dengan fungsinya dan dirancang sebelum digunakan pengujian yang lebih lanjut. Nah, faktor utama untuk simulasi ini adalah mengamati bagaimana aliran bahan itu dapat berlangsung. Nah, bagaimana juga prosesnya itu percampuran antara gel dan obatnya itu dapat terjadi, serta bagaimana dosis dan pelepasan obatnya itu dapat dikontrol dengan baik. Selain itu aspek keamanan alat juga menjadi perhatian untuk memastikan tidak terjadinya kebocoran alat dan untuk melihat apakah ada penyumbatan maupun tekanan berlebih selama penggunaan. Nah, jadi melalui simulasi dan implementasi ini kita dapat mengetahui apakah sistem yang dirancang sudah mampu mendukung dan menghantarkan obat secara efektif ke target terapi. Adapun parameter utama yang dianalisis itu ada di tabelnya. Bisa dilihat sendiri parameternya itu ada 5. Yang pertama itu adalah aliran bahan, yang kedua pencampuran, dosis injeksi, dan pelepasan obat, serta keamanan alatnya. Yang sudah saya jelaskan tadi. Next. Untuk yang kedua itu ada simulasi aliran dan percampuran bahannya. Kan sudah dijelaskan tadi itu pada simulasi itu diamati pergerakan dari dua bahan ini yang berasal dari kapilage dua ruang untuk menuju percampurannya. Jadi bahan pertama itu berupa gel nanohidrogel yang responsif terhadap pertumbuhan pH-nya. Nah, sedangkan bahan kedua itu adalah obat anti kankernya yang dibawa oleh partikel nano. Nah, kedua bahan ini tuh didorong secara bersamaan menggunakan pistol ganda sehingga dapat tercampur secara merata dan dapat keluar dari alatnya. Yang sudah dijelaskan oleh Irsyad tadi, alatnya ada di ujung itu seperti pistol. Nah, beberapa hal yang menjadi fokus pengamatan adalah kestabilan dari aliran bahannya, keluarnya kedua bahan secara bersamaan. Setelah dicampurkan kedua bahan itu, nah apakah sudah tercampur dan dapat keluar secara merata, serta tidak adanya penyumbatan pada saluran keluarnya pada ujung alat yang bentuknya pistol. Nah, jika seluruh komponen dapat bekerja dengan sesuai fungsi masing-masing, maka campurannya dihasilkan akan lebih homogen dan siap keluar ke area terapi. Nah, adapun hal-hal yang diamati itu dapat dilihat di sini ada alirannya, stabilannya, dan dapat juga dilihat di bagian tabelnya adalah komponen dan fungsi simulasinya sendiri. Oke, boleh di next. Untuk yang ketiga, itu ada simulasi pelepasan obatnya dan pada area target. Kalau tadi kan kita sudah lihat bagai simulasi alirannya, sekarang lanjut ke simulasi pelepasan obat pada area target. Nah, jadi itu setelah proses percampuran tadi berhasil dilakukan, tahap berikutnya adalah mensimulasikan pelepasan obat pada area target pasca bedah. Jadi, sistem nanohidrogel ini dirancang agar mampu melepaskan obat secara lebih aktif pada lingkungan yang bersifat asam, seperti area tumor, jaringan kanker yang masih tersisa. Jadi oleh karena itu, pelepasan obat pada pH normal dan pH tumor ini dibandingkan dalam simulasi ini. Selain kondisi dari pH-nya, parameter yang diamati itu meliputi waktu pelepasannya, terus sebaran obat pada jaringan, dan konsentrasi obat yang dilepaskan. Target utama dari simulasi ini tuh adalah menghasilkan pelepasan obat yang bertahap dan terkontrol, sehingga obat tidak langsung habis dalam waktu singkat dan efek terapinya dapat bertahan lebih lama pada area target. Nah, untuk parameter pelepasan obat itu ada 5 juga, ada pH jaringan normal, pH area tumor, waktu pelepasan, sebaran obat, dan konsentrasi obat yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, lanjut next. Dan yang selanjutnya ini adalah implementasi prototipe dan evaluasi sistem. Jadi, setelah tahap simulasi selesai, kita lanjut ke langkah berikutnya adalah mengimplementasikannya dalam bentuk rancangan prototipe alat injek yang dapat kita genggam. Nah, prototipe
prototipe ini tuh terdiri dari lagi 2 ruang, pistol ganda dan ruang campuran pengaturan dosis, serta kamulase fleksibel yang berfungsi mengantarkan campuran dari kedua obat itu menuju area target terapi. Nah, tahap implementasi ini itu dimulai ketika perancangan obat berbentuk alatnya itu menentukan posisi dari komponennya, terus pengaturan sistem dari alat yang berupa pistol tadi, sehingga kemudian pencampurannya dapat keluar dari bahan yang di ujung dari prototipenya tadi. Terus selanjutnya itu dilakukan evaluasi apakah beberapa indikator keberhasilan, yaitu kelancaran alirannya, apakah alirannya itu sudah lancar, terus kualitas percampurannya, seperti tadi apakah kedua bahan tadi itu sudah tercampur dengan rata, dan ketetapan dosisnya agar tidak terjadi overdosis gitu saat dikeluarkan, tidak ada yang cairan yang langsung keluar banyak. Jadi apakah cairannya itu dapat keluar secara perlahan gitu. Terus apakah fleksibilitas pengulannya dan keamanan alatnya untuk digunakan saat ditargetkan ke target tumornya. Nah, terus apabila seluruh indikator tersebut telah terpenuhi, maka prototipe dapat dianggap mampu mendukung penghantaran obat nanohidrogel lebih aman, terarah, terkontrol, dan aman untuk terapi lokal kanker pasca bedah. Terus jadi ada beberapa indikator keberhasilan yang sudah saya paparkan tadi. Jadi dengan adanya simulasi dan implementasi prototipe ini tuh diharapkan sistem injectable nanohidrogel dapat menjadi metode penghantaran obat yang lebih efektif, terkontrol, dan mampu meningkatkan keberhasilan terapi lokal kanker pasca bedah, sekaligus mengurangi efek samping pada jaringan sehat di sekitarnya. Oke, boleh di next. Mungkin penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya memasuki analisis data. Nah, jadi pada tahapan analisis data ini kami mengevaluasi performa prototipe injectable nanohydrogel berbasis zip ECO2 ini sebagai sistem pengantar dosorubicin untuk terapi lokal kanker pasca bedah. Jadi analisisnya itu dilakukan menggunakan beberapa parameter. Nah, seperti di sini terlihat parameter grafiknya. Pada grafik ini menunjukkan profil pelepasan dosorubicin dari nanohydrogelnya itu pada dua kondisi pH, yaitu ada pH 5,0 yang merepresentasikan lingkungan tumor dan pH 7,4 yang merepresentasikan kondisi fisiologis normal. Pada pH 5,0, pelepasan obat itu mencapai 91% dalam 72 jam waktunya, sedangkan pada pH 7,4 itu hanya mencapai 27%. Jadi hasilnya ini menunjukkan bahwa sistem memiliki sifat pH yang responsif, sehingga pelepasan obatnya itu lebih optimal pada lingkungan tumor yang bersifat asam. Nah, selain itu terdapat juga burst release-nya yang optimal pada 12 jam pertama, yaitu dia tuh membantu meningkatkan efektivitas terapi awal. Boleh di next. Nah, di sini terdapat juga analisis data itu ada
seperti ini mendukung efek EPR atau enhanced permeability and retention itu, sehingga nanopartikel itu lebih mudah terakumulasi pada jaringan tumor. Efisiensi enkapsulasinya itu sebesar 87,3%, berada di atas standar minimum klinik, sehingga penghantaran obat itu menjadi lebih terkontrol. Release profile sebesar 91% pada pH 5,0 itu menunjukkan respons yang baik terhadap lingkungan tumor. Selain itu, nilai zeta potensial yang negatif membantu mencegah agregasi partikel sehingga sistem tetap stabil selama penggunaannya. Oke, next. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Lalu yang selanjutnya itu ada efisiensi sistem, yang dimana efisiensi sistem ini itu menunjukkan hasil evaluasi efisiensi keseluruhan sistem injectable nanohydrogel berbasis silik CE02 O2. Jadi analisis ini tuh dilakukan dengan membandingkan nilai parameter yang diperoleh dengan target minimum yang direkomendasikan dalam literatur ilmiah yang udah dicari tadi. Nah, parameter pertamanya itu adalah efisiensi enkapsulasi, itu mencapai 87,3% dan berada di atas target minimum sebesar 80%. Nah, hasil ini tuh menunjukkan bahwa sistem ini mampu memuat serta mempertahankan doxorubicin dalam jumlah yang tinggi. Jadi dapat meningkatkan efektivitas terapi sekaligus mengurangi kehilangan obat selama proses formulasi. Lalu parameter kedua itu ada stabilitas dari koloid, yang itu tuh ditunjukkan oleh nilai zeta potensialnya itu sebesar minus 28,4, yang dimana nilai ini tuh lebih baik dibandingkan dari batas minimumnya, yang umumnya itu digunakan sebagai indikator kestabilan nanopartikel. Nah, stabilitas yang baik ini tuh penting untuk menjaga partikel tetap terdispersi secara merata dan mencegah agregasi selama penyimpanan maupun setelah injeksi. Lalu selanjutnya itu ada pH responsivitas, itu menunjukkan hasil yang tinggi, itu bisa dilihat di diagram itu, yang dimana itu sistemnya itu mampu melepaskan hingga 91% doxorubicin pada pH 5 yang menyerupai lingkungan tumor, sedangkan pelepasan pada pH fisiologis itu jauh lebih rendah. Nah, kondisi ini membuktikan bahwa obat dapat dilepaskan secara lebih spesifik pada area kanker sehingga mengurangi kerusakan pada jaringan sehat di sekitarnya. Lalu selanjutnya itu dari aspek biodegradabilitas, yang dimana nanohydrogel itu dapat terdegradasi secara bertahap itu dalam waktu sekitar 78 hari. Jadi rentang waktu ini tuh dinilai ideal karena cukup lama untuk mendukung proses terapi dan penyembuhan, tetapi tetap dapat terurai setelah fungsinya selesai sehingga meminimalkan resiko akumulasi material yang ada di dalam tubuh. Lalu yang terakhir itu ada keberadaan CE02 yang memberikan aktivitas antibakteri tambahan yang ditunjukkan oleh zona hambat itu sebesar 18,2 mm. Nah, kemampuan ini tuh menjadi nilai tambah karena dapat membantu menurunkan resiko infeksi pada area pasca bedah sekaligus mendukung proses pemulihan pasien. Boleh di next. Lalu yang selanjutnya itu ada validasi literatur. Jadi validasi data itu terhadap literatur ilmiah dari 10 referensi jurnal. Jadi pada tahap validasi literatur ini, data hasilnya itu dibandingkan dari 10 jurnal yang ada, itu dari tahun 2021 sampai tahun 2026, yang dimana itu membahas sistem penghantaran obat berbasis ZIF-8, CE02, dan injectable nanohydrogel. Nah, jadi parameter yang divalidasi itu meliputi ukuran nanopartikel, efisiensi enkapsulasi, terus stabilitas koloid, biodegradabilitas,
release profile, sampai aktivitas antibakteri. Jadi hasil yang diperoleh itu menunjukkan seluruh parameter itu berada dalam rentang referensi literatur internasional dan ukuran nanopartikelnya itu sebesar 185 nanometer, yang dimana itu mendukung efek FPR pada tumor. Lalu selanjutnya itu pada nilai PDI dan zeta potensial itu menunjukkan sistem yang stabil dan homogen. Selain itu, efisiensi enkapsulasi dan pelepasan obat pada pH tumor juga sesuai dengan penelitian sebelumnya. Sehingga sistem dinilai memiliki responsivitas pH yang baik secara keseluruhan. Jadi validasi terhadap 10 jurnal ini menunjukkan bahwa rancangan dari produk injectable nanohydrogel berbasis ZIFX CEO2 yang kami buat itu memiliki kesesuaian ilmiah yang kuat dan berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Udah. Saya kembalikan ke moderator. Oke, sekarang ini adalah referensi dari jurnal 10 jurnal yang diberikan tadi, ya 10 jurnal itu rentang kemudian ada kesimpulannya. Jadi kita ambil kesimpulan bahwa yang pertama bahwa produk ini memiliki efektivitas penghantaran yang lokal, yaitu penghantaran obat DXO tadi secara lokal pada area pasca bedah, menekan sel kanker residu dan mengurangi risiko efek samping pada jaringan sehat. Kemudian produk ini juga memiliki respons pH dan fungsi tambahan yang bagus, yaitu membantu mengurangi stres oksidatif dan mendukung penyembuhan luka pasca operasi. Kemudian ketiga ada desain dan validasi prototype. Di sini itu alatnya injeksi genggam itu dengan 2 cartridge dan plunger ganda telah divalidasi melalui simulasi aliran, pencampuran, dan release profile menunjukkan sistem bekerja sesuai dengan parameter target untuk terapi kanker. Nah, mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Mungkin dari teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan, kami silakan. Oke, boleh untuk yang pertama dari Reda Ramadina, boleh dipersilakan bertanya. Baik, terima kasih Putri atas waktunya. Mungkin di sini aku mau bertanya mengenai menurut kalian mengapa sih penggunaan nanohydrogel responsif pH itu dianggap lebih efektif dibandingkan pemberian doxorubicin konvensional secara sistemik? Oke, terima kasih. Tadi ada kami langsung dulu. Boleh lanjut langsung ke pertanyaan kedua, boleh Eci. Baik, sebelumnya terima kasih. Pertanyaan saya, menurut kalian jika depot lokalnya itu tidak terbentuk dengan baik di area pasca bedahnya itu, apa ada kemungkinan dampaknya terhadap efektivitas terapinya nggak? Terima kasih. Oke, pertanyaan dulu, boleh Mila. Oke, makasih teman-teman. Sini aku mau nanya,
gimana sih desain cartridge 2 ruang dan plunger ganda pada alat prototipe kalian ini bisa mendukung perlepasan obat yang terkontrol? Makasih. Oke, mungkin langsung aja untuk yang pertanyaan pertama tadi, kami persilakan kepada Putri. Jadi izin jawab pertanyaan dari Reda ya, itu kayak mengapa nanohidrogel itu responsif pH-nya dan dianggap lebih efektif dibandingkan doxorubicin ya kan. Nah itu tuh karena nanohidrogel ini tuh hanya melepaskan obat di lingkungan sekitar area tumornya aja. Jadi sehingga itu obat dapat bekerja di langsung ke area targetnya. Nah itu tuh sehingga itu mengurangi efek dari oksi pada jaringan sehat dan meningkatkan konsentrasi obat di area pasca bedah. Jadi itu mengapa nanohidrogel ini lebih responsif pH-nya dibandingkan dari doxorubicin itu tuh karena nanohidrogel ini tuh langsung tepat menuju ke sasaran dari target si tumornya itu. Apakah menjawab? Oke, menjawab. Makasih ya Putri. Ya. Oke, langsung aja di pertanyaan ketiga, pertanyaan Angie tadi ya. Jadi pertanyaannya kalau misalnya depot lokalnya itu nggak terbentuk dengan baik di area pasca bedah, apakah ada kemungkinan efek sampingnya gitu, dampaknya terhadap efektivitas terapi. Jadi kan obat itu bisa bersebar ke jaringan sehat atau keluar dari area target terlalu cepat. Jadi misalnya dia udah masuk nih, dia langsung kayak keluar gitu, kayak cepat gitu kan maksudnya. Jadi sehingga konsentrasi di tumornya itu rendah. Jadi sel kanker residu itu tidak tertekan optimal dan efek samping di jaringan sehatnya itu juga meningkat gitu. Itu dampaknya itu. Baik, terima kasih. Terjawab. Terima kasih Nirmala dan teman-teman. Untuk pertanyaan Mila, bisa dijawab sama Anissa. Oke, izin menjawab pertanyaannya dari Mila. Pertanyaan itu gimana desain cartridge 2 ruang dan plunger ganda pada alat prototipe itu ngedukung pelepasan obat yang terkontrol. Nah, jadi cartridge 2 ruang itu dia memisahkan gel sama nanopartikel sebelum obat itu dicampur, sedangkan si plunger gandanya itu mendorong keduanya itu secara bersamaan melalui static mixer. Nah, hal ini tuh yang memastikan campuran merata dan pelepasan obat ke area target lebih terkontrol, jadinya dapat membentuk depot lokal yang efektif gitu. Apakah menjawab, Mila? Iya, menjawab. Terima kasih. Oke, mungkin sekian aja presentasi dan juga diskusi tanya jawab dari kelompok kami. Semoga apa yang sudah kami sampaikan dapat bermanfaat kita semua di mata kuliah Bionanoteknologi ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih semuanya.